Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya, dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini gua akan membawakan berita hasil-hasil pertandingan liga-liga Eropa, yaitu Liga Inggris, Liga Serie A, La Liga. Ya, langsung aja masuk berita pertama, yaitu ada big match antara Manchester City melawan Chelsea. The Blues unggul lebih dulu lewat gol cepat Noni Madueke di menit ketiga pertandingan. Lalu Manchester City menyamakan kedudukan melalui gol Josko Gvardiol menjelang akhir babak pertama, memasuki babak Citizen di klasemen Premier League. Tambahan 3 poin membawa Manchester City bertahan di 4 besar klasemen. Pasukan Pep Guardiola kini mengoleksi 41 poin dari 23 pertandingan. Sedangkan Chelsea tetap berada di posisi ke-6 dengan raihan 40 poin. Di pertandingan Liga Inggris lainnya, yaitu ada pertandingan Tottenham melawan Leicester City. Di menit ke-33 Spurs memimpin. Richarlison membelokkan umpan Pedro Porro dengan sundulan. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Tottenham Hotspur. Memasuki babak kedua, Leicester menggebrak di awal babak kedua. Bobby de Cordova Red lolos di kiri dan mengirim umpan silang yang diselesaikan Jamie Vardy dari jarak dekat. Pada menit ke-50, Leicester berbalik unggul. Berawal dari kesalahan Pedro Porro, Leicester menekan balik dan Bilal El Khanos melepas sepakan tak terjangkau dari luar kotak penalti. Upaya Spurs pada menit ke-58 belum membuahkan hasil. Spurs berupaya di sisa waktu, tapi pernah benar-benar dekat dengan gol kedua. Tuan rumah pun kalah 1-2. Di pertandingan Premier League lainnya, yaitu ada pertandingan Fulham yang menjamu Manchester United. Laga berjalan relatif seimbang sejak awal, meski demikian Fulham bermain lebih agresif. Secara keseluruhan, Fulham menciptakan 5 peluang di sepanjang babak pertama. Skor 0-0 menjadi hasil sementara memasuki jeda turun minum. Kembali dari kamar ganti, MU akhirnya mampu memecah kebuntuan di menit ke-78. Tembakan keras Martinez dari luar kotak penalti mengenai kaki Sasa Lukic dan gagal diantisipasi oleh Brand Leno. Amad Diallo sempat mencetak gol di masa injury time, namun VAR menganulir gol ini karena lebih dulu terjadi offside. Skor 1-0 untuk kemenangan Manchester United pun menjadi hasil akhir laga ini. Dari Liga Inggris, kita beralih ke Liga Italia Serie A, yaitu ada pertandingan Napoli yang menjamu tamunya Juventus. Pertandingan yang digelar di Estadio Diego Armando Maradona ini berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama tampil terbuka semenjak awal laga. Di menit ke-43, Juventus akhirnya sukses memecah kebuntuan. Berawal dari bola muntah hasil duel Locatelli dan Lobotka. Bola mengarah dekat Kolomuani dan sang striker melepaskan tembakan voli yang masuk ke gawang Napoli. Skor 1-0 menutup jalannya babak pertama. Tertinggal 1-0 di babak pertama, Napoli tampil agresif. Di menit ke-57, Napoli sukses menyamakan kedudukan. Umpan silang Politano dari sisi kanan berhasil ditanduk oleh Andre Frank Zambo Anguissa yang tidak terkawal dengan ketat sehingga menjadi gol. Skor 1-1. Di menit ke-67, nasib apes didapatkan Juventus setelah Locatelli melepaskan tackle ceroboh ke McTominay yang berada di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih bagi tuan rumah. Romelu Lukaku yang menjadi eksekutor sukses melakukan tugasnya dengan baik sehingga Napoli berbalik unggul 2-1 atas tim tamu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan dan Napoli sukses mengamankan kemenangan laga ini. Di pertandingan Serie A lainnya, yaitu ada pertandingan AC Milan yang menjamu tamunya Parma. Parma berani tampil menekan di awal laga. Parma bisa memecah kebuntuan di menit ke-24. Terpelesetnya Theo Hernandez membuat Matteo Cancellieri punya ruang. Sepakan melengkungnya dari tepi kotak penalti bersarang ke pojok kiri gawang Rossoneri. Pada menit ke-38, Milan mendapatkan hadiah penalti. Pulisic yang maju sebagai eksekutor penalti menjalankan tugasnya dengan baik. Skor berubah menjadi 1-1. Skor 1-1 menutup jeda babak pertama.
Memasuki babak kedua, Milan mendominasi laga. Meski begitu, mereka kesulitan menembus disiplinnya lini belakang Parma. Serangan balik Parma kembali menembus lini belakang Milan. Tembakan Rissa Camara bisa ditepis oleh Maignan. Bola muntah disambar Enrico Del Prato menjadi gol. Skor berubah menjadi 2-1. Milan akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-90+2. Reinders tak terkawal di sisi kanan kotak penalti. Ia dengan tenang memperdaya Suzuki. Tuan rumah comeback di detik terakhir. Sundulan Pavlovic yang mengenai Samuel Chukwueze berbelok arah hingga Suzuki tak bisa menangkap di menit ke-90+5. Kemenangan 3-2 untuk Milan. Di pertandingan lainnya ada pertandingan Udinese yang menjamu tamunya AS Roma. Udinese berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-38. Berawal dari tendangan bebas Sandi Lovric, Lorenzo Luca yang berada di kotak penalti mengontrol bola dengan dadanya sebelum kemudian berputar dan melepaskan tembakan untuk menjebol gawang Roma. Skor 1-0 hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, Roma langsung mengambil inisiatif menyerang. Serangan Roma pada menit ke-49 berbuah penalti. Lorenzo Pellegrini maju sebagai eksekutor. Kapten Roma itu menendang penalti ke arah tengah dan mengecoh kiper Udinese untuk mengubah skor menjadi 1-1. Roma kembali mendapat penalti pada menit ke-63. Kali ini giliran Dovbyk yang menendang penalti. Dovbyk dengan tenang mengarahkan tendangannya ke pojok bawah gawang untuk membawa Roma berbalik unggul 2-1. Roma nyaris menambah gol di injury time dari tendangan bebas. Kemelut tercipta di depan gawang Udinese. Namun upaya Gianluca Mancini dan Sam Rodov untuk mencetak gol diblok oleh pemain-pemain Udinese saat di depan gawang. Dengan hasil ini Roma kini mengumpulkan 30 poin dari 21 laga di posisi ke-9 klasemen Liga Italia. Di pertandingan Serie A lainnya yaitu ada Lecce yang menjamu tamunya Inter Milan. Laga baru berjalan 6 menit, Inter sudah berhasil membuka keunggulan lewat gol Fratesi menerima umpan Marcus Thuram. Inter baru bisa menggandakan keunggulan di menit ke-39. Tembakan kaki keras yang dilesatkan Lautaro Martinez gagal dibendung Falcone. Skor 2-0 untuk keunggulan Inter bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, tim tamu pun memperbesar keunggulan di menit ke-57. Menerima umpan backheel cerdik dari Lautaro, Dumfries melepas tembakan yang menjam gawang Falcon. 3 menit berselang, Falcon melanggar Fratesi di kotak terlarang. Inter mendapat penalti. Taremi yang bertindak sebagai Algojo tak menemui kesulitan untuk menaklukkan Falcon dari titik putih. Skor menjadi 0-4. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 4-0 untuk kemenangan Inter menjadi hasil akhir laga ini. Di pertandingan Serie A Italia lainnya yaitu ada pertandingan Lazio yang menjamu tamunya Fiorentina. Ini pertandingan 10 orang melawan 11 orang. Jadi di menit ke-11 Adli sudah mencetak gol untuk keunggulan Fiorentina. 6 menit berselang El Beltran itu memperbesar keunggulan Fiorentina menjadi 2-0. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua di menit ke-63 Adli mendapatkan kartu merah. Jadi Fiorentina itu bermain dengan 10 orang ya. Namun di sisa waktu Lazio tampak kesulitan melawan 10 pemain Fiorentina, tapi Lazio berhasil memecah kebuntuannya itu di menit 90+2, yaitu menjadi skor 2-1 hingga babak kedua berakhir. Dari Serie A Italia kita terbang ke Spanyol yaitu La Liga. Ada pertandingan Real Valladolid yang menjamu tamunya Real Madrid. Nah, di sini Real Madrid mencetak gol pada menit ke-30. Di proses terjadi gol itu Valverde melepas umpan akurat yang dilanjutkan kolaborasi antara Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Mbappe bikin gol dari prosesnya ini. Kylian Mbappe yang mencetak gol. Lalu skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua
Madrid berhasil mencetak gol di menit ke-57, lagi-lagi lewat Mbappe ya. Jadi kali ini meneruskan umpan dari Rodrigo. Saat Real Madrid menurunkan ritme permainan dan terlihat puas dengan skor 2-0. Jadi Madrid ini udah menurunkan ritme permainannya, tiba-tiba Bellingham di dalam kotak penalti ditekel oleh Mario Martin. Lalu Real Madrid mendapatkan penalti dan Mbappe sebagai Algojo dapat kepercayaan yang mengambil penalti. Ini berhasil melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Real Madrid unggul 3-0. Jadi dengan hasil ini Real Madrid makin nyaman di puncak klasemen La Liga dengan 49 poin dari 21 laga. Nah, dari pertandingan Real Madrid tadi kita beralih ke Barcelona yang membantai Valencia. Jadi laga baru berjalan 3 menit. Barca udah membuka keunggulan, yaitu gol ini di 5 menit berselang Barcelona sukses menggandakan keunggulan. Crossing terukur yang dikirim Alejandro Balde berhasil disontek Torres untuk menggetarkan gawang Valencia. Menit ke-14, yaitu Raphinha yang mencatatkan namanya di papan skor. Menerima di atas angin usai Fermin Lopez mencetak gol di menit ke-24 jelang turun minum. Lopez kembali membobol gawang Valencia, turun minum, Lopez mencetak gol lagi. Memasuki babak kedua, Barcelona udah unggul 5-0 tapi masih mendominasi permainan. Situasi ini dimanfaatkan Hugo Duro untuk crossing Diego Lopez. Yaitu Barca di menit ke-66, Fermin Lopez sekali lagi memberikan assist, kali ini untuk Lewandowski yang mencetak gol. Barca semakin menggila di menit ke-71, tembakan Ferran Torres berbelok menjadi gol usai mengenai Tarrega. Skor 7-1 pun tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Jadi ini gila buat fans Barcelona, ini kemenangan besar buat Barcelona. Oke, sekian berita sepak bola dari Progressive Football ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Gua Iqbal dan ciao.